Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sumber belajar kali ini, saya akan membahas mengenai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Nah, menyikapi kedatangan serta dominasi bangsa-bangsa Barat di Indonesia, bangsa Indonesia melakukan reaksi dan perlawanan dalam bentuk yang berbeda-beda. Reaksi dilakukan dengan cara menunjukkan rasa tidak suka, menolak, atau tidak mau berhubungan dengan mereka, baik dalam bidang perdagangan, kebudayaan, atau bidang-bidang yang lainnya. Nah, perlawanan yang dilakukan umumnya melalui peperangan dan gerakan sosial. Perlawanan dilakukan secara terorganisasi terutama oleh angkatan bersenjata milik kerajaan di suatu daerah atau pasukan yang dimiliki oleh kelompok bersenjata. Sehingga tujuan pembelajaran sumber video belajar kali ini yakni yang pertama dapat menjelaskan dan memahami perlawanan terhadap persekutuan dagang, dan yang kedua yakni dapat menjelaskan dan memahami perlawanan terhadap kolonial barat. Nah, langsung saja kita menuju ke materi perlawanan terhadap persekutuan dagang. Ada beberapa perlawanan terhadap persekutuan dagang yang akan dibahas. Pertama, yakni Sultan Babullah mengusir Portugis. Sejak kedatangan Portugis di Ternate, rempah-rempah telah secara langsung didatangkan di tempat tumbuhnya. Ternate semakin ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai pelosok. Sambutan yang baik dari rakyat dan penguasa menjadi faktor kuat Portugis untuk menjelajahi negeri ini. Sehingga kericuhan mulai terjadi pada saat Portugis mulai campur tangan urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Dengan harapan kedudukan mereka akan lebih teguh dan mendominasi situasi politik di seluruh wilayah keempat kerajaan. Nah, kesempatan itu timbul pada waktu terjadi perubahan pemerintahan setelah Kolano Bayan Sirullah meninggal pada tahun 1522. Portugis menggunakan pengaruhnya untuk menempatkan Tabarija di tahta 1535, akan tetapi akhirnya ia juga ditahan dan diasingkan ke Goa, dan sebagai penggantinya Portugis kemudian menunjuk Sultan Hairun. Nah, pada masa Sultan Hairun pada tahun 1534 sampai 1570, rakyat Ternate bangkit melaksanakan perlawanan pada Portugis. Sultan Hairun mengorbankan perang mengusir Portugis dari Ternate. Perlawanan itu sudah mengancam kedudukan Portugis di Maluku. Oleh sebab itu, Gubernur Portugis di Maluku, Lopes de Mesquita, mengajukan perundingan damai kepada Sultan Hairun. Yang selanjutnya, Lopes de Mesquita mengundang Sultan Hairun ke Benteng Sao Paulo. Dengan cara itu, Sultan Hairun ini akhirnya berhasil ditangkap dan dibunuh oleh Lopes de Mesquita. Sehingga peristiwa inilah yang menjadi penyebab perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Sultan Babullah. Di bawah kepemimpinan Sultan Babullah pada tahun 1570 sampai 1583, rakyat menyerang pos-pos perdagangan dan pertahanan Portugis di Maluku. Nah, sehingga pada tahun 1575 Portugis meninggalkan Maluku. Setelah kepergian Portugis ini, Ternate berkembang menjadi kerajaan Islam terkuat di Maluku. Sultan Babullah lah yang berhasil membawa Ternate mencapai puncak kejayaan. Setelah itu, Sultan Babullah selanjutnya dijuluki penguasa 72 pulau. Pulau-pulau itu semuanya berpenghuni dan mempunyai raja yang tunduk kepada Sultan Babullah. Menuju ke perlawanan berikutnya, yakni perlawanan Aceh. Sejak Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511, kerajaan Aceh merupakan saingan terberat dalam perdagangannya. Nah, hal inilah yang menjadi penyebab banyak pedagang Asia yang memindahkan kegiatan dagangnya ke Aceh, sehingga pelabuhan Aceh pun bertambah semakin ramai.
Nah, di samping itu Aceh merupakan ancaman bagi kedudukan Portugis di Malaka. Tiap waktu Aceh itu dapat menyerbu Malaka. Persaingan dagang antara Portugis dan Kerajaan Islam Aceh makin lama makin meruncing. Kedua pihak ini berusaha untuk saling menghancurkan tetapi sama-sama tidak berhasil. Nah, pada akhirnya Malaka ini jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Menuju ke perlawanan ketiga yakni perlawanan Sultan Hasanuddin. Karena keberaniannya, Sultan Hasanuddin ini mendapat julukan ayam jantan dari timur. Nah, julukan ini diberikan oleh lawannya sendiri yakni Belanda karena mereka merasakan bahwa perang dan perlawanan Sultan Hasanuddin ini adalah perlawanan yang paling dahsyat yang dirasakan oleh Belanda dibandingkan perang-perang yang lain. Sultan Hasanuddin ini naik tahta sebagai Raja Goa ke-16 menggantikan Sultan Muhammad Said. Meskipun sebenarnya Sultan Hasanuddin ini bukan putra mahkota, namun pengalaman dan kemampuannya yang luas ditunjuk oleh Sultan Muhammad Said menggantikan dirinya setelah wafat. Nah, Sultan Hasanuddin ini juga terkenal tidak mau tunduk terhadap pemerintah kolonialis Belanda yang berpusat di Batavia. Nah, berkali-kali Sultan Hasanuddin ini mendapat serangan dari pasukan Belanda yang pada akhirnya terjadi beberapa penyerangan sehingga Sultan Hasanuddin ini mengirimkan armada yang kuat yang terdiri dari 100 perahu untuk membantu rakyat Maluku melakukan perlawanan yang dikenal dengan Perang Hongi. Nah, ini terjadi pada bulan Maret tahun 1645. Nah, meskipun pada masa pemerintahannya berulang kali terjadi peperangan, namun Sultan Hasanuddin ini bukanlah sosok pemimpin yang suka kekerasan dan haus perang. Sifat humanismenya sebagai raja besar nampak pada kesediaannya untuk menerima perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Adapun isi perjanjian Bongaya itu sendiri yakni yang pertama, Sultan Hasanuddin harus memberikan kebebasan kepada VOC berdagang di kawasan Makassar dan Maluku. Yang kedua, VOC memegang monopoli perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur dengan pusatnya yaitu di Makassar. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin harus mengakui bahwa Arupalaka dan adalah Raja Bone dengan menerima perjanjian tersebut. Sultan Hasanuddin mencegah banyaknya korban jatuh kedua belah pihak. Nah, apalagi ternyata pasukannya harus berhadapan dengan bangsa sendiri yakni Tidore, Ternate, Buton, Bone yang membantu Belanda. Nah, penghentian sementara perang ini juga merupakan strategi Sultan Hasanuddin untuk mengatur nafas sebelum menghadapi perang selanjutnya. Nah, perlawanan yang terakhir yakni serangan Mataram terhadap VOC. Datangnya VOC ke Pulau Jawa ini sangat mengancam keberadaan Mataram, apalagi tindakan-tindakan VOC yang memaksa kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan yang membuat kemarahan Sultan Agung semakin memuncak. Nah, sehingga pada tahun 1628 telah disiapkan pasukan untuk menggempur Batavia. Gubernur yang menjabat di VOC pada saat itu adalah J.P. Coen, sedangkan pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Baureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus tahun 1628, pasukan Mataram di bawah kepemimpinan Tumenggung Baureksa melakukan penyerangan Mataram ke Batavia. Nah, pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, namun VOC menghalangi usaha tersebut, sehingga terjadilah pertempuran. Nah, di tengah berkecamuknya perang Mataram dan VOC ini, datanglah bantuan untuk Mataram yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandoreja dan Upasanta.
Kedatangan pula pasukan dari Sunda yang dipimpin oleh Dipati Ukur. Nah, pasukan Mataram ini sudah berusaha untuk mengepung VOC dari berbagai tempat. Namun, kekuatan tentara VOC dengan senjatanya yang memaksa prajurit Mataram ini mundur, sehingga Tumenggung Baureksa gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian, serangan Sultan Agung pada tahun 1628 pun gagal. Nah, dari kegagalan pada tahun 1208 ini tidak lantas memadamkan semangatnya dalam melawan VOC. Ia pun segera mempersiapkan serangan kedua. Nah, belajar dari kegagalan serangan pertama, Sultan Agung ini membuat siasat, yaitu dengan membuat lumbung-lumbung beras yang difungsikan sebagai persediaan makanan di daerah Tegal dan juga Cirebon. Sehingga pada tahun 1629 pasukan Mataram ini diberangkatkan untuk menyerang VOC di Batavia yang dipimpin oleh Tumenggung Singaranu, yaitu Dipati Juwina dan Dipati Purbaya. Tetapi informasi mengenai persiapan penyerangan Mataram ini ternyata sudah diketahui oleh VOC. Sehingga VOC mengirim kapal-kapal perang guna menghancurkan lumbung-lumbung beras milik Mataram. Di Tegal, VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Sehingga akhirnya pasukan Mataram kemudian mundur dengan kekuatan yang ada. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia. Namun akhirnya pasukan Mataram ini hanya mampu menghancurkan benteng Hollandia. Setelah mengepung benteng Gumel, pasukan Mataram ini gagal untuk menghancurkan benteng tersebut. Ketika mengepung benteng Gumel, pasukan Mataram ini mendengar bahwa J.P. Choi ini meninggal. Peristiwa ini kemudian menyulut semangat pejuang Mataram. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Keadaan tersebut semakin mendesak VOC untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan mengandalkan persenjataan yang lengkap, akhirnya VOC mampu membalikkan keadaan. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua pun gagal. Nah, akhirnya perlawanan Sultan Agung ini memang mengalami kegagalan, namun semangat dan cita-citanya untuk melawan dominasi asing di wilayah Nusantara menyulut semangat para pengikut-pengikutnya. Namun sayangnya semangat Sultan Agung ini dalam melawan VOC tidak diwarisi oleh raja-raja penggantinya. Sehingga setelah Sultan Agung meninggal, Mataram menjadi semakin lemah dan akhirnya mampu dikendalikan oleh VOC. Nah, kita menuju ke materi selanjutnya, yakni perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Ada beberapa perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama ada Perang Saparua di Ambon. Yang kedua Perang Padri di Sumatera Barat yang terjadi pada tahun 1821 sampai 1838. Yang ketiga ada Perang Diponegoro. Yang keempat ada Perang Aceh. Yang kelima ada perlawanan Sisingamangaraja yang terjadi di Sumatera Utara. Yang keenam ada Perang Banjar. Yang ketujuh ada Perang Jagaraga di Bali. Baiklah, saya akan membahas satu-satu perlawanannya. Yang pertama yakni Perang Saparua di Ambon. Nah, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan VOC di Maluku kembali dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda setelah berkuasa kembali pada tahun 1816 dengan berakhirnya pemerintahan Inggris di Indonesia tahun 1011 sampai 1816. Nah, yang secara khusus menyebabkan kemarahan rakyat adalah penolakan Presiden Vandenberg terhadap tuntutan rakyat untuk membayar harga perahu yang dipisah sesuai dengan harga sebenarnya. Sehingga pada tahun 1817, rakyat Saparua ini mengadakan pertemuan dan menyepakati untuk memilih Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura untuk memimpin perlawanan. Sehingga keesokan harinya mereka berhasil merebut benteng Durstede di Saparua sehingga Residen Vandenberg tewas. Selain tokoh Patimura ini ada tokoh lainnya yakni Paulus Tiahahu
dan putrinya Christina Martatiahu. Yang kedua, ada Perang Padari di Sumatera Barat yang terjadi pada tahun 1821 sampai 1838. Perang Padari ini terjadi di Sumatera Barat dan sekitarnya, tepatnya di kawasan Kerajaan Pagaruyung. Perang ini terjadi akibat adanya pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Yang ketiga yakni Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, Perang Diponegoro ini merupakan salah satu perang besar yang dihadapi oleh bangsa Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro ini tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat dari penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Campur tangan Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat yang ikut juga melatar belakangi Perang Diponegoro. Salah satu bukti campur tangan politik Belanda dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta itu terjadi pada tahun 1822, yakni saat Hamengkubuwono IV wafat, di dalam keraton muncul perselisihan tentang penggantinya. Saat itu putra mahkota baru berumur 3 tahun. Nah, keadaan ini menjadi kesempatan bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan kerajaan. Terus perang yang keempat yakni Perang Aceh. Berdasarkan Traktat London tahun 1871 menyebut bahwa Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapatkan hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang Istana Aceh. Saat itu Aceh masih merupakan negara merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh pada tahun 5 April 1873. Nah, semangat jihad perang membela agama Islam ini menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohler terbunuh pada saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Kohler meninggal dekat dengan pohon yang sekarang diberi nama dengan pohon Kohler. Nah, Belanda ini sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Menyadari hal tersebut, Belanda kemudian mengutus Dr. Snok Hokronje yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar sebagai seorang ahli bahasa, sejarah, dan sosial Islam. Ia diminta masukan atau rekomendasi tentang cara-cara mengalahkan rakyat Aceh. Sehingga Snok Hokronje ini memberi saran kepada Belanda mengenai cara mengalahkan orang Aceh dengan cara mengadu domba antara golongan Ule Balang dan kaum ulama. Yang akhirnya taktik ini berhasil, banyak Ule Balang yang tertarik pada tawaran Belanda. Sehingga Belanda memberikan tawaran kedudukan kepada para Ule Balang apabila kaum ulama dapat dikalahkan. Sejak tahun 1898 ini, kedudukan Aceh semakin terdesak. Nah, perlawanan Aceh pun terus menyusut hingga tahun 1917 Belanda masih melakukan pengajaran terhadap sisa-sisa perlawanan Aceh. Sehingga Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh ini pada tahun 1904. Untuk perlawanan yang kelima yakni perlawanan Sisingamangaraja Sumatera Utara. Pada tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan tentaranya mendarat di pantai-pantai Aceh. Saat itu Tanah Batak di mana Raja Sisingamangaraja 12 berkuasa, masih belum dijajah Belanda, tetapi ketika 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1876, Belanda menyatakan daerah Selindung atau Tarutung dan sekitarnya dimasukkan kepada kekuasaan Belanda dan harus tunduk kepada residen Belanda Sibolga.
Nah, Raja Sisingamangaraja 12 ini cepat mengerti siasat strategi Belanda. Seandainya Belanda mulai menguasai Silindung, tentu mereka akan menyusul dengan menganeksasi Humbang, Toba, Samosir, Dairi, dan lain-lain. Raja Sisingamangaraja 12 ini cepat bertindak. Beliau segera mengambil langkah-langkah konsolidasi. Raja-raja Batak lainnya dan pemuka masyarakat dihimpunnya dalam suatu rapat raksasa di Pasar Balige bulan Juni 1876. Nah, sehingga pada tahun 1883, Belanda benar-benar mengarahkan segala kekuatannya dan Raja Sisingamangaraja 12 beserta panglimanya bertarung habis-habisan. Pada tanggal 12 Agustus 1883, Bakara, tempat istana dan markas besar Raja Sisingamangaraja 12 berhasil direbut oleh bangsa Belanda. Nah, sehingga pada akhirnya Raja Sisingamangaraja 12 ini melarikan diri ke Dairi bersama keluarganya dan pasukannya yang setia. Perang selanjutnya yakni Perang Banjar. Perang Banjar merupakan perang yang terjadi sebagai bentuk perlawanan Kesultanan Banjar terhadap kekejaman kolonial Belanda. Perseteruan dengan Belanda dimulai sejak Belanda memonopoli perdagangan di Kesultanan Banjar. Dengan adanya hal itu, menimbulkan banyak kekalutan di pihak Kesultanan Banjar, disebabkan terlalu ikut campur Belanda dalam urusan kerajaan Banjar. Nah, akhirnya ini penyebab terjadi Perang Banjar yaitu yang pertama, rakyat Banjar tidak suka dan tidak setuju dengan merajalelanya dalam menguasai perkebunan dan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan. Belanda telah merencanakan menghapus jabatan Sultan di Kerajaan Banjar. Belanda tidak menyetujui Pangeran Hidayatullah menjadi Sultan Banjar dan terlalu ikut campurnya pihak Belanda terhadap urusan kesultanan. Nah, setelah mencopot jabatan Sultan dari Tamjidullah, Belanda kemudian membubarkan Kerajaan Banjar. Hal tersebut yang kemudian menjadi penyebab utama meletusnya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasarian dari Kerajaan Banjar. Dalam perang tersebut, pihak Belanda berhasil menangkap Pangeran Hidayatullah sehingga Pangeran Antasari sendirian memimpin pasukan Banjar dalam pasukan Banjar. Nah, dalam perang tersebut, setelah Pangeran Antasari wafat, perang tetap berlanjut dan dipimpin oleh Gusti Matseman, Gusti Adil, dan Gusti Muhammad Arsyad dan Altung Durrahman. Dengan pemimpin-pemimpin tersebut, perang tetap berlanjut sampai awal abad ke-20. Yang terakhir yakni Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga di Bali ini berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Karangasem. Nah, itulah tadi beberapa perlawanan terhadap persekutuan dagang dan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sekian saja video sumber belajar saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.